Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, telah kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan ini salah satu pintu yang terbuka lebar adalah dikabulkannya doa-doa kita. Namun perlu ada perhatian khusus atau mungkin perlu kita pahami lagi supaya doa-doa ini bisa dikabulkan oleh Allah. Dalam berbagai literatur bahwa orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah ini yang saya himpun, diantaranya ada tiga yang paling mendasar. Pertama adalah mereka yang terzolimi. Dalam salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijabun. Artinya, hati-hatilah dengan doanya orang yang terzolimi, sebab antaranya dengan Allah ini tidak ada hijab, dimana ketika dia meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Nah, ini perlu kita tekankan kembali bahwa orang yang terzolimi ini adalah orang yang memegang kunci dikabulkannya doa. Jika mereka yang terzolimi ini berdoa jelek, maka kita yang menzolimi akan terkena imbasnya. Nah, jika dibalik kita yang terzolimi dan ada yang menzolimi, apakah kita juga akan membalas penzoliman tersebut dengan doa? Saya pikir ini tidak akan lebih baik dengan mereka yang telah menzolimi. Oleh karena itu, salah satu tips supaya doa kita ini menjadi doa yang bermanfaat adalah berdoalah dengan doa-doa yang positif, doa-doa yang baik. Misal berdoa agar karir ini bisa sukses, berdoa agar anak dan keturunan menjadi anak yang soleh, solihah, keluarga menjadi keluarga yang rukun, ekonomi pun lancar. Ini yang perlu kita galakkan, bukan akhirnya malah membalas doa mereka, doa-doa orang-orang yang telah menzolimi. Sedangkan yang kedua adalah doa orang tua kepada anaknya. Dalam salah satu hadis juga disebutkan bahwa ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain wa qila wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, ridho Allah Ta'ala ini tergantung ridho orang tua. Sedangkan murka Allah ini tergantung pada murka orang tua. Ini kalau dimaknai sangat dalam sekali. Wilayah apa saja yang harus kita patuhi dan kita taati, dan wilayah apa saja yang semestinya kita jauhi. Allah ridho jika orang tua kita ridho. Ridho dalam hal apa? Ridho dalam hal kebaikan, dalam hal-hal yang memiliki manfaat, bukan ridho yang artinya adalah mengajak kepada keburukan. Nah, kalau orang tua mengajak kepada hal yang buruk, mengajak hal-hal yang melanggar aturan Allah Ta'ala, maka kita tidak masalah untuk melanggar atau tidak patuh kepada orang tua. Tapi kalau orang tua ini mengajak sholat, mengajak zikir, bersedekah dan lain sebagainya yang sifatnya adalah ubudiyah, maka kita harus mengikutinya. Apalagi jika orang tua itu mengajak untuk mencoblos atau mungkin mengajak untuk memilih pasangan tertentu, ini tidak harus dituruti. Sedangkan wasukhtullah fi sukhtil walidain ini berkaitan dengan atau berkenaan dengan di mana Allah Ta'ala ini akan murka jika orang tua juga murka. Karena apa? Karena kita tidak mau menurut atau berbakti kepada orang tua dalam hal ibadah, dalam hal-hal kewajiban.
Jika memang dalam agama diwajibkan dan didorong untuk melakukan ubudiyah, terus kita oleh orang tua diperintahkan untuk melakukan dan kita tidak mau menurut, maka ini masuk kategori sukhtullah fi sukhtil walidain. Selanjutnya yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa. Ini sangat tepat dengan konteks saat ini. Mengapa demikian? Salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah an Abi Hurairah bahwa as-shaim du'a'u la turaddu du'a'u. Orang yang berpuasa ini tidak akan tertolak doanya. Di mana orang yang berpuasa ini bukan hanya berpuasa secara fisik atau zahirnya saja, akan tetapi secara batin dia juga berpuasa, tidak ghibah, tidak rasan-rasan ya, tidak iri dengki, tidak namimah atau adu domba. Ini semua kalau dia bisa mengatasi, dia tidak melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang yang sangat mudah dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita camkan karena ini sangat tepat dengan konteks saat ini, yakni dalam bulan Ramadan. Dan mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan ini dengan meminta kepada Allah Ta'ala, karena meminta ini bagian dari penghambaan atau bukti akan kepapaan kita atau kealpaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Semoga kita meraih Ramadan ini dengan sukses, berkah, dan doa-doa yang kita mintakan kepada Allah adalah doa-doa yang manfaat dan makbul. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq ila muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.